Selamat pagi Bapak Ibu jemaat semua. Sudah siap belum untuk ibadah kita pagi hari ini? Siap dong. Saya sudah melihat kalau Bapak Ibu jemaat semua sudah standby di layar Bapak Ibu jemaat semua. Oke Bapak Ibu jemaat semua, kali ini ada yang beda karena walaupun saya macan satu seorang diri, biasanya saya ditemani oleh macan 2, macan 3, macan 4, banyak macan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat dan tetap happy untuk menyampaikan informasi selama sepekan ke depan. Oke, dan yang lebih beda lagi saya mau kasih pantun Bapak Ibu jemaat semua. Apa itu pantunnya? Oke, beli cilok di abang-abang. Cakep. Pakai duit celengan. Cakep. Jemaat yang tersayang, ya dengerin pengumuman. Baik Bapak Ibu jemaat semua, informasi yang pertama, happy birthday kepada saudari Esra Anita pada tanggal 7 November dari jemaat NLK Serang. Dan di tanggal yang sama ada Bapak Ahui dari jemaat NLK Tangerang. Pada tanggal 8 November ada 2 orang yang berulang tahun, yaitu Ibu Aceng dari jemaat NLK Tangerang dan Bapak Andi Putra Tambunan dari jemaat NLK Serang. Pada tanggal 9 November ada 2 orang yang berulang tahun, yaitu saudari Evi Frismina Siagian dan saudari Deborah Victoria dari jemaat NLK Serang. Lanjut, pada tanggal 10 November ada Ibu Kasmiati dari jemaat NLK Serang. Pada tanggal 11 November ada saudara Jonathan Putra dari jemaat NLK Serang. Banyak banget Bapak Ibu jemaat semua, tapi masih ada lagi Bapak Ibu jemaat. Pada tanggal 12 November ada saudara Timotius Calvin Santoso dari jemaat NLK Serang. Dan yang terakhir 13 November ada 2 orang yang berulang tahun, yaitu Bapak Tony Sia pada tanggal 13 November dari jemaat NLK Serang dan saudari Samantha Grace Karsiono pada tanggal 13 November dari jemaat NLK Serang. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau potong kue, bagi-bagi. Oke. Baik Bapak Ibu jemaat semua, tadi pantun udah, sekarang saya mau berpuisi Bapak Ibu jemaat semua. Oke. Tak terasa setahun sudah berlalu. Hari dimana 2 insan mengikat janji, sehidup semati saling mengasihi dalam situasi apapun. So sweet. Dilihat dari puisinya sih udah ketebak ya Bapak Ibu jemaat semua. Apa? Anniversary. Kalau ngomong anniversary kayak anniversary. Oke. Udah. Fokus. Informasi kedua ada happy anniversary kepada pasangan Bapak Stefan Halim dan Ibu Niken dari jemaat NLK Serang pada tanggal 10 November. Semakin harmonis hubungan merikanya. God bless you. Oke, pantun udah, puisi udah, dan sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu jemaat semua untuk tebak lagu. Nah, pastinya Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari sekalian semua sudah pernah ngikutin karena 17 Agustusan tahun kemarin. Tahun ini, astaga, tahun ini itu ada gamesnya tebak lagu. Nah, caranya gampang Bapak Ibu jemaat semua. Waktu saya ngomong sepenggal kata lirik lagu yang akan saya omongin, Bapak Ibu jemaat semua tinggal tulis di kolom komentar judul lagunya. Oke Bapak Ibu jemaat semua, sekarang tulis cepetan. Belum, karena saya belum ngomong lirik sepenggal lagunya. Oke, saya ingetin sekali lagi Bapak Ibu jemaat semua, tulis di kolom komentar cepetan. Oke Bapak Ibu jemaat semua. Oke. Sip. Langsung saja ke judul lagu. Ke lirik lagunya. Oke. Liriknya adalah kompromi. Ayo Bapak Ibu jemaat semua, tahu nggak kalau ada lagu yang
adik-adik semua sebelum jam 5 udah siap di depan layar HP atau laptop atau komputer atau TV adik-adik semua untuk ibadah nanti. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk selalu siapkan catatannya, karena waktu adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan, waktu ada poin-poin yang adik merasakan terberkati, tulis di buku catatan adik-adik. Nanti adik-adik boleh share di sel, ya kan adik-adik? Dan juga siapkan hatinya juga untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai bertemu di hadirat Tuhan. Ngomong-ngomong kotak persembahan saat offline, berarti ada ibadah offline Bapak Ibu jemaat semua. Nah, untuk Bapak Ibu jemaat semua yang rindu, yang mau pengen ibadah tatap muka langsung tuh semua minggu depan pada tanggal 14 November 2021 ada ibadah tatap muka. Nah, di Serang mulai ibadah pukul 9 pagi dan di Tangerang mulai ibadah pukul 5 sore. Jadi datangnya before time ya Bapak Ibu jemaat semua. Nah, jangan lupa daftar di grup NLK masing-masing ya. Oke, sampai bertemu di hari Minggu waktu ibadah offline. Dan kalau yang online bertemu di momen minggu depan selanjutnya. Bye bye. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu semua, gimana kabarnya minggu ini? Kita semua di sini berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang luar biasa meskipun cuma di rumah aja. Hari ini ketemu lagi sama kita, Santa Feni Waters di sini. Hari ini kita sebelum mendengarkan firman yang luar biasa, saya undang kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita berbahasa Arab. Shikira syukhara syukhara shi, shibidikira syukhara syukhara. Shikira syukhara syukhara shi, shindararara, shandararara. Oh, ya sharararara, ya sharararara, ya shandararara. Oh, we love you. Oh, sharararara, Jesus. Ooh, yes, sharararara. We love you, Jesus. We worship you. Yes, Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kasih setia bagi setiap kami Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, Kau sangat teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan, kami ingin masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Kami katakan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, face to face Jesus hari ini. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati Tuhan, penuhi setiap hati dengan kasih-Mu Tuhan. Biar ada kesegaran yang baru Tuhan, sukacita ilahi berturun Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, in Jesus name. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu
dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, rindu selalu bersama, tinggal dalam-Mu, di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, yes Jesus. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan-Mu, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Mari kita katakan, kita semua Bapak Ibu, keindahan-Mu, keagungan-Mu, oh Tuhan. Menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Oh, ku nikmati dan keagungan-Mu, oh
dengan segenap hatiku. Oh, menyembahmu dengan segenap, menyembahmu dengan segenap, dengan segenap hatiku. Oh, menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaanmu jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagiku. Yes, Jesus.
Ya Allahku, ku tinggikan kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allah. Yes, Jesus. Tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut yang bertelut. Yes. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Yes, Jesus. Semua lidah mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Engkau selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh Jesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau.
pujian dan mazmur kami hanya untukmu. Yes, Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan yang boleh Tuhan melanda setiap kami Tuhan, setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang perkasa Tuhan. Amin. Engkau Allah yang hebat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Nya daripada Engkau Tuhan. Mata kami tertuju dengan Engkau Tuhan, telinga kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ada hikmat dan pengertian yang boleh turun untuk setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan nama Yesus bagi setiap orang-orang yang percaya berkata, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Memberi harus dengan pengertian. Ketika kita memberi dengan sukacita. Dan pada saat kita memberi, kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan kita percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala hal, dalam segala berkelebihan. Amin. Dan kita percaya Allah sanggup memberikan. Allah sanggup memberikan dan memberkati kita. Karena kita percaya kita telah diberkati dan kita mau menabur. Kita percaya apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memberi dengan pengertian bahwa Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Dan kami mau Tuhan memberi, memberi yang terbaik dari hati kami. Kami percaya Tuhan, setiap benih yang kami tabur itu akan bertumbuh sampai berlipat-lipat kali ganda. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, Engkau memberkati hidup kami, Engkau membuat perjalanan kami berhasil, Engkau membuat hidup kami berhasil, Engkau memberkati keuangan kami akan terus naik, tidak pernah turun. Kami percaya, kami mengucap syukur bahwa kami telah diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara memberi. Tuhan Yesus memberkati. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Saudara, kita firman Tuhan hari ini, saudara ya. Saya percaya saudara, siapa yang merasa diberkati ada di tempat yang baru? Amin, saudara ya. Walaupun kita masih belum sempurna, banyak hal yang masih harus kita kerjakan, saudara. Tapi setidaknya ini rumah kita sendiri. Amin, saudara ya. Ini rumah kita sendiri, kita pakai di sini. Dan saudara, kalau kita hari ini bisa melakukan ibadah bersama di tempat ini, saudara, kita bisa menyembah Tuhan, saudara ya. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan membukakan jalan buat kita, saudara, sehingga kita punya kebebasan bisa beribadah, menyembah Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita, buat jemaat kita. Amin, saudara ya. Amin ya. Dan saudara harus tahu itu, saudara. Dan saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana memulai dengan apa yang ada, saudara? Judul firman Tuhan hari ini. Mari kita buka di Markus 6 30. Ketika rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang
Begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka, saudara. Ya, saudara, sampai di situ dulu, nanti kita baru baca ayat berikutnya, saudara ya. Yesus dan murid-muridnya sedang melayani, saudara. Ya. Alkitab mengatakan, saudara, mereka melayani sedemikian rupa sampai mereka tidak punya waktu istirahat. Sehingga mereka perlu ambil vacation, mereka perlu ambil liburan, mereka perlu punya waktu sebentar untuk pergi beristirahat sebentar, saudara. Saudara tahu nggak, ketika Tuhan melawat saudara, ketika Tuhan melawat gereja, ketika Tuhan melawat kita, saudara, orang-orang datang tidak bisa kita bendung, saudara. Amin. Ada amin, saudara, ya. Kenapa orang datang kepada Yesus, saudara? Bahkan ketika Yesus pergi sama murid-muridnya, saudara, dia pergi ke tempat yang sepi, sudah dikatakan. Ya, dan kita tahu cerita berikutnya, bahkan tempat itu tidak ada warung, tidak ada makanan, saudara. Sehingga Yesus harus suruh mereka pergi, murid-muridnya harus suruh mereka pergi untuk cari makan, karena cukup jauh. Sampai cerita nanti Yesus melakukan mujizat, karena Yesus bilang terlalu jauh untuk cari tempat cari makannya, mereka terlalu jauh untuk berjalan ke sana. Jadi saudara, mereka ke gereja yang jauh sekali, saudara. Ya, kita sebut gereja karena gereja adalah komunitas orang percaya. Amin. Ya, bukan gedung. Jadi mereka pergi ikuti Yesus dan murid-muridnya. Mereka pergi ke gereja yang jauh banget. Bahkan saudara, mereka pindah ikutin gereja itu, saudara. Mereka gerakin ikutin gereja itu. Kenapa, saudara? Karena saudara, Yesus melakukan mujizat dan mereka melihat Allah yang hidup. Ada amin, saudara. Ya, orang akan datang, orang-orang benar, orang haus akan firman Tuhan, akan datang kepada gereja, kepada komunitas yang benar, ketika di situ ada hadirat Allah dan di situ ada mujizat yang terjadi. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Sekalipun kita belum punya fasilitas yang komplit dan Yesus tidak punya fasilitas apapun dan orang mengejar dia, bahkan orang dari kota-kota datang kepada dia, kita mengatakan karena orang-orang, saudara, melihat mujizat yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita masih minim, banyak hal yang kita masih kurang di sini, tetapi ketika Roh Allah melanda tempat ini, dan ketika di situ ada hadirat Allah dan di situ ada mujizat, orang akan datang. Amin, saudara. Ya, orang akan datang, saudara. Dan Yesus melihat mereka datang berbondong-bondong. Lalu saudara, Alkitab mengatakan, saudara, tanda pertama, saudara, bahwa kita adalah gereja Tuhan, gereja yang hidup, adalah ada pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ada amin, saudara. Harus ada mujizat. Nggak ada AC, nggak apa-apa, saudara. Nanti nggak apa-apa, Tuhan akan kasih. Amin, saudara. Ya, tapi harus ada mujizat. Harus ada hadirat Tuhan, saudara, tengah-tengah kita. Panas nggak apa-apa, yang penting orang sakit sembuh. Halo, amin, saudara. Ya, orang-orang ke dukun aja mau nyari kok, saudara. Sampai ke pelosok-pelosok, saudara. Ya, yang nggak punya fasilitas hanya karena mereka percaya bisa disembuhkan. Apalagi saudara, kita memberikan Injil kebenaran, Injil kerajaan, dan kalau Yesus menyembuhkan mereka, mereka pasti akan berbondong-bondong datang, saudara. Amin, saudara. Jadi kita harus di gereja yang tahu kuasa, dan setiap orang di sini, saudara, dengar, saudara, setiap kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Ya, setiap kita bisa melakukan mujizat. Dan itu cara hidup Kristen yang benar, saudara. Nah, saudara, kemudian sudah dikatakan, saudara, mereka duduk di dalam ayat 34 dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak mempunyai gembala. Maka mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan menambahkan orang, siapa yang bersedia melayani? Amin, saudara. Ya, kalau saudara yang bersedia melayani, saudara akan
harus mengajarkan banyak hal, saudara. Karena banyak orang yang tidak punya gembala, saudara. Tidak ada orang yang mengajarkan kebenaran, saudara. Nah, sebelum kita bisa menggembalakan orang banyak, kita sendiri harus jadi murid. Kita sendiri harus orang yang belajar tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Karena Yesus pertama kali melakukan mujizat melalui murid-muridnya. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan mereka banyak hal dan hatinya tergerak oleh karena belas kasihan. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati kita belas kasihan kepada teman-teman kita yang terhilang. Amin, saudara. Ya. Belas kasihan karena mereka belum mengenal Tuhan, karena mereka tidak mendapatkan makanan, atau mereka domba yang tidak ada yang memelihara, saudara. Mereka tidak dapatkan makanan yang cukup, saudara. Kita harus digerakkan oleh belas kasihan lebih dahulu. Amin, saudara. Dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita harus jadi murid. Siapa yang kepingin jadi murid Yesus yang sejati? Amin. Siapa mau, saudara? Ya. Itu penting sekali, saudara. Karena tanpa itu, saudara, Tuhan tidak bisa bekerja. Tuhan hanya bisa bekerja melalui murid-muridnya. Orang yang mau mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Amin. Ya, Tuhan tidak akan memakai orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Ada amin, saudara. Ya. Jadi saudara, kita perlu melakukannya, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan kemudian Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kemudian hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya dan berkata, tempat ini sunyi. Sama-sama katakan tempat ini sunyi. Terlalu sunyi nih ngomongnya nih. Tempat ini sunyi. Dan hari mulai malam. Saudara bisa bayangin nggak tempatnya? Pasti tidak ber-AC, betul? Pasti tidak berlampu, betul? Dan pasti jauh dari penduduk. Tapi mereka tidak mau pulang, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada firman Tuhan yang hidup. Karena ada hadirat Allah di tempat itu. Saudara, kalau kita mau tempat ini ada hadirat Allah, pertama, saudara, kita harus menghormati hadirat Allah. Ada amin? Ya. Kalau kita datang ibadah tepat waktu, saudara. Karena kita mau mengharapkan hadirat Allah, kita merindukan Tuhan bekerja di tempat ini. Amin, saudara. Kita bersiap-siap sebelum kita datang ke dalam ibadah, saudara. Karena kita ingin Tuhan bekerja. Yang nomor dua, saudara, kalau kita kepingin hadirat Allah, kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus mengerti. Semua orang percaya harus baca Alkitab. Dan bukan hanya baca Alkitab, semua orang percaya harus merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Semua orang percaya harus merenungkan firman Tuhan. Ketiga, saudara, semua orang percaya harus bersama-sama mengambil bagian. Ini rumah saya. Halo. Ada amin, saudara? Ya. Ini kesempatan, saudara, ya. Banyak saudara di sini datang ke sini, saudara, mungkin saudara baru kali pertama, kali kedua, atau kali ketiga ke gedung ini, ya. Saudara baru pertama kali lihat, ya. Tapi banyak orang-orang youth yang malah udah lama di sini, udah tiap hari nginep di sini, ya. Udah kayak rumah mereka, saudara, ya. Tapi saudara, ya, udah. Ini sekarang di tempat lama kita itu banyak tikusnya, saudara, sarang tikus. Kalau sini sarangnya youth, saudara. Tikus-tikus takut, saudara, sama youth, ya. Pada nginep sini kalau berisik gitu, saudara, ya. Tikusnya lari semua. Kita bersyukur kita sekarang punya rumah. Ada amin, saudara. Nah, saudara, ini kalau saudaranya ada kesempatan di mana kita menghormati Tuhan dengan cara menghormati apa yang telah Tuhan kasih kepada kita. Ada amin, saudara. Ya, amin. Ya. Kalau hal yang kecil yang Tuhan lihat, saudara, kalau pakai toilet tuh yang bersih gitu loh. Amin, karena orang lainnya berikutnya akan pakai. Betul nggak, saudara? Ya kan? Apa itu toilet kita ada bagian yang harus diperbaiki, ada genangan air. Saudara harus pakai yang bersih, saudara. Saudara saling menjaga bahwa ini rumah saya. Amin, saudara. Bayangin, saudara, setiap youth bisa pakai ruangan kelas yang sekarang belum dipakai. Kadang-kadang saya lihat, ini youthnya udah kayak bos semua, saudara, ya. Ruang kelasnya duduk situ, saudara, yang nyalain komputer di depannya Zoom meeting. Wah, keren banget, saudara, ya. Kayak punya kantor pribadi, saudara, ya. Saya biarin, saudara, karena saya merasa bahwa kalau kita bisa memberkati dan kalau kita bisa merasa his home, why not?
Tapi saudara kalau keluar kamar AC-nya dimatiin. Betul nggak saudara? Hargain. Karena ini kita bayar semua loh. Amin. Matiin lampunya. Amin saudara. Ya kita jaga fasilitas ini. Kita menjaga apa yang Allah percayakan kepada kita. Dengan cara itu kita menghormati Allah. Amin saudara. Di tempat yang lama kita susah sekali menjaga toilet. Karena yang pakai toilet bukan cuma kita. Orang gym semua juga pakai toiletnya saudara. Ya, kita serba salah, kita bersihin orang lain pakai, kita yang bersihin setiap minggu saudara. Tapi this is our home, this is our place, this place belong to us. Amin saudara. Ini rumah kita, ini tempat kita, ini milik kita bersama. Halo, amin saudara. Barang siapa yang memberkati saudara, menjaga apa yang telah Tuhan kasih kepada kita bersama, hidupnya sendiri juga akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin. Rumah pribadi saudara sama keluarga saudara juga Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Jaga saudara. Pakai bersama. Kalau udah selesai lampu dimatiin. Kalau ada orang di bawah datang saudara, jagain, buka pintu, jangan biarkan orang sembarangan masuk. Merasa ini rumah. Memiliki rumah ini sendiri saudara. Dan kalau hari Minggu kita kebaktian, kita datang. Kalau sudah ada daftar, datang. Jangan udah daftar nggak datang saudara. Karena kita batasin tempatnya 100 orang saudara. Dan kita benar-benar jaga itu saudara. Dan kita menghargai orang yang mau datang. Jangan sudah daftar, sebodoh saya nggak datang, biar orang lain yang mesti bisa datang jadi nggak datang. Sudah tidak menghargai saudara apa yang Allah berikan kepada kita. Kayaknya saudara batalin ngomong. Amin. Dan kita harus datang tuh on time saudara. Dan kalau kita lakukan itu saudara, hadirat Tuhan akan penuh turun di tempat ini. Ketika kita menyembah Tuhan sudah bersama-sama dalam kesatuan hati, hadirat Tuhan akan penuh turun ke tempat ini. Dan ketika hadirat Tuhan penuh ke tempat ini, orang akan dilawat Tuhan. Bahkan ketika orang baru masuk ke tempat ini, bahkan ketika orang baru mulai memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan melawat. Ketika semua kita datang ke sini saudara, hati kita penuh kerinduan, penuh kehausan. Amin. Untuk penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika kita semua seperti itu saudara, dengar saudara, orang tidak akan peduli tempat ini ber-AC atau enggak. Orang akan datang ke sini karena di sini ada Tuhan. Peduli amat jauh, peduli amat siapapun yang khotbah. Kalau orang datang ke sini, hidupnya dirubah oleh Tuhan, mereka tetap datang ke sini. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, kita mau membangun sebuah tempat yang saudara, yang kalaupun kita saling belum punya semuanya, tahukah saudara, sekalipun sudah belum punya semuanya, saudara bisa pakai Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk hadiratnya turun di tempat ini. Amin saudara ya. Jadi saudara, Yesus datang ke situ dan itu tengah malam saudara. Dan mereka dengerin firman Tuhan dan tidak mau pulang. Dan mereka lupa itu malam hari dan mereka tidak punya makanan. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Cari, pergi situ cari makan. Orang-orang ini terlalu rohani saudara, terlalu ekstrim ikut Yesus, nggak mikirin makanan. Ini semua pendeta, saudara pernah nggak dibilang begitu? Saudara itu pendeta. Amin. Nggak mikirin makanan saudara, kamu nggak mikirin ini, nggak mikirin itu. Kamu terlalu lama di sini. Bahkan mereka ibadah nggak mau selesai saudara. Sudah malam mereka masih duduk dengerin. Sampai murid-muridnya saudara, murid-murid Yesus yang saudara pikirannya lebih duniawi saudara, datang kepada Yesus dan kasih nasihat sama Yesus. Yesus suruh mereka pulang. Kan mereka masih butuh makanan. Kan mereka masih butuh hidup. Mereka perlukan semua itu. Tuhan suruh mereka pulang. Ya enggak? Bukankah begitu hidup kita saudara? Seringkali kita ikut Tuhan dan kita berpikir saudara, kapan saya cari uang?
Kapan saya punya waktu untuk dunia? Orang berpikir seperti itu. Murid-murid Yesus ketika mereka di tempat itu pun mereka masih berpikir seperti itu. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, kamu kasih mereka makan. Saudara, murid-murid Yesus pun tidak bisa mengalami pembaharuan budi kalau tidak melakukan dan melihat mujizat. Halo, amin saudara. Sudah percaya firman Tuhan? Saya kasih tahu saudara, percaya tidak cukup, saudara harus mengalaminya. Saudara baru percaya bahwa Tuhan tidak akan biarkan saudara kekurangan. Saudara harus mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Amin saudara. Dunia akan selalu mendesak kita, saudara, supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Kalau kita mengenal ada 4 macam tanah. Tanah yang ketiga adalah orang yang sudah mendengar firman, tapi karena tipu daya dunia ini, karena kekhawatiran dunia ini membuat mereka tidak bisa bertumbuh. Kenapa saudara? Karena saudara, ketika saudara ikutin Tuhan, terus menerus ikutin Tuhan, dan saudara yang setia ikut Tuhan, yang berkorban ikut Tuhan, sampai suatu ketika hidup saudara akan terpepet, dan saudara nggak ada jalan keluar, saudara akan mengalami si murid-murid itu. Saudara, kita dengerin pengajaran apa kita cari makanan? Mau pergi salah, Yesus lagi ngajarin. Sayang, pengajarannya bagus banget. Saya percaya kalau kita ada di situ semua hari itu kita juga nggak mau pergi, saudara. Wow, pengajarannya penuh pewahyuan, bagus banget. Wow. Gimana nih? Tapi perut udah lapar. Tapi pengajaran jalan terus. Tapi hadirat Tuhan ada di situ. Terus gimana? Dilema. Mana dulu? Cari makan? Cari nafkah? Atau terus menerus ikut Yesus? Utamakan Yesus dulu. Dan Yesus ajarin murid-muridnya. Yesus bilang, kamu kasih mereka makan. Kalau saudara sudah sampai ke titik itu saatnya saudara aplikasi firman Tuhan. Ada amin saudara? Saatnya saudara melakukan dan percaya ada mujizat terjadi, di mana Allah akan melakukan mujizat untuk memenuhi kebutuhan saudara. Ada amin saudara? Siapa orang percaya di tempat ini? Saudara orang percaya beneran? Sudah percaya Yesus? Saya kasih tahu saudara, dengar saudara, kita didesain oleh Allah, dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah, didesain untuk mengalahkan hal yang tidak mungkin kita kalahkan. Kita didesain untuk hidup mengalami mujizat Tuhan. Kita didesain saudara melakukan apa yang dunia tidak bisa lakukan. Kita didesain untuk hidup berbeda dengan dunia, dan kita didesain untuk mengalami mujizat Allah. Hanya kalau saudara mengalami mujizat Allah, hidup saudara akan dipuaskan. Bukan dengan kekuatan sendiri, karena saudara dan saya tidak didesain seperti itu. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen sudah lahir baru tapi hidup mereka merasa kosong, karena mereka tidak mengalami Tuhan dari hari ke hari. Karena kita didesain memang dari awalnya untuk berhubungan dan bergantung sama Tuhan. Ada amin saudara? Harus punya hati yang haus untuk mengalami mujizat. Ketika saudara merasa udah nggak bisa, tapi saudara tahu bahwa ada kehendak Tuhan untuk saya dengar khotbah, sudah mulai berdoa untuk mujizat. Dan Yesus mau merubah cara berpikir murid-muridnya. Dengar saudara, Yesus tidak bilang aku akan kasih mereka makan. Yesus bilang kamu kasih mereka makan. Kamu yang jadi lakuin. Karena apa saudara? Dengar saudara, selama saudara dengar orang lain melakukan mujizat, dan selama sudah dengar kesaksian orang lain, itu cuma saudara, itu cuma sebuah membangkitkan harapan dalam hati saudara untuk ingin melakukannya. Amin. Tetapi saudara belum menjadi orang yang berakar dalam Tuhan sampai saudara sendiri melakukan dan mengalami mujizat itu. Jadi saudara, kita harus melakukan dan mengalami mujizat itu.
dan perkataan firman Tuhan siang dan malam, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kata Tuhan, saya percaya akan janjimu, dan saudara ambil semua janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, dan saudara bukan hanya mengkhotbahkan, saudara bukan hanya mengajarkan, tapi saudara harus mengalami janji Tuhan. Baru hidup kita itu puas, baru kita merasa, oh ya benar, saya punya uang sih, saya cari uang, tapi saya hidupnya tidak bergantung sama itu. Karena saya tahu setiap kali ketika saya sulit, Tuhan yang lakukan mujizat. Dan Tuhan mau merubah hati murid-muridnya. Maka Tuhan bilang, kamu yang lakukan mujizat. Kamu lakukan mujizat. Saudara, nunjuk diri saudara, katakan, saya yang melakukan mujizat. Halo, tunjuk diri saudara, saya yang melakukan mujizat. Saudara percaya nggak saudara bisa melakukan mujizat? Katakan, saya yang melakukan mujizat. Kenapa orang Kristen banyak hidupnya kalah, saudara? Karena mereka nyerah pada tekanan dunia ini. Apakah orang-orang di situ butuh makan? Yes. Apakah Yesus memperhatikan makanan mereka? Iya. Apakah Yesus membiarkan mereka kelaparan setelah dengar firman Tuhan? No, tidak. Tapi caranya Yesus adalah saudara, dengan cara mengklaim janji Tuhan. Amin. Yesus suruh mereka duduk, saudara. Kumpulkan mereka duduk berkelompok 50, 100. Saudara tahu, saudara, kalau di sini semua mau butuh makan siang, saudara, ya, saudara lebih baik duduk seperti ini, lebih gampang saya bagiin makanan, betul nggak, saudara? Saya bagikan satu ke Tisha kasih sebelah, Septian kasih sebelah ke Nadia, terus kasih Bu Moni, terus ke belakang, betul? Tapi Yesus, mereka lagi duduk begini, Yesus bilang enggak, kumpulin 50, 100. Kumpulin dalam komunitas, kumpulkan dalam sel group. Saudara, kalau saudara mau Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, saudara perlu punya komunitas, saudara punya sel. Amin, saudara. Karena nanti ketika mereka pulang, mereka cerita mujizat tadi, mereka udah kenal orang-orangnya. Saudara nggak enak kan, saudara, kalau sudah datang ke suatu tempat di mana saudara nggak kenal orang-orang, sudah cerita mujizat. Dan karena mereka udah kumpulkan 50 dan 100 orang, mereka punya sel, saudara. Dan ketika mereka pulang, mereka bisa menceritakannya. Kalau saudara belum punya sel, saudara, datang ke saya, datang ke Pastor Carl. Nanti kita pikirkan bagaimana saudara bisa punya sel. Amin, saudara. Ya, saudara punya komunitas. Yesus suruh mereka kumpul, duduk. Yesus nggak suruh duduk seperti ini, saudara, jajar seperti ini. Yesus bilang, pisahin tuh, 50 sana, 100 sana, 50 sana, kumpul. Lebih susah bagiannya. Tapi saudara tahu, ketika kita tinggal di dalam sebuah komunitas, kita punya kehangatan. Kita punya orang yang memperhatikan kita punya orang yang mengenal kita. Ya. Kemudian Yesus bilang, apa yang ada padamu? Saudara di sini siapa yang punya banyak? Siapa yang punya apa adanya? Siapa yang nggak punya sih? Ada yang nggak punya? Ayo angkat tangan. Ada yang nggak punya? Saya kasih nih kalau nggak punya. Ada yang nggak punya sama sekali? Ada siapa yang punya sedikit? Angkat tangan. Sedikit aja. Yang lainnya kemana nih tangannya nih? Halo? Yang lain lagi bingung nih ada di mana? Siapa yang punya sedikit aja dalam hidupnya? Angkat tangan. Ayo. Dengar saudara, Yesus selalu tanya, apa yang ada padamu? Amin. Amin, saudara. Bisa nggak kita menyelesaikan gedung ini? Bisa nggak, saudara? Bisa. Loh, saudara, jangan menyelesaikan gedung ini. Bangun gedung ini aja, kita mestinya nggak bisa kok. Saudara, sekarang ini lagi duduk di dalam mujizat, saudara. Kita tuh lagi duduk di dalam mujizat, saudara.
Halo? Amin. 10-20 tahun yang lalu kita nggak akan bayangkan kita bisa pakai tempat ini. Dan saudara, tempat ini bisa dipakai, itu mujizat saudara. Kita nyanyi kayak begini saudara ya, nggak tahu suaranya kemana saudara lagi. Ya. Tapi itu mujizat. Amin saudara. Saudara kalau masih dalam mujizat, saudara tidak sadar saudara mujizat, saudara perlu bertobat banget saudara. Amin saudara. Ya. Lihat orang sebelah saudara, ya. Kayaknya belum ada yang punya mobil 10 gitu, nggak ada kan? Nggak ada saudara. Apalagi yang masih single-single itu katanya mau merit ngomongnya doang ondom. Dompetnya kosong saudara ya. Tapi saudara kita bisa. Amin. Yesus bilang, apa yang ada pada kamu? Ada seorang anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Untuk berapa orang? 5.000 ya. Betul? Kalau nggak tahu, sekolah minggu aja lagi. Itu 5.000 orang. Sudah tahu 5 roti dan 2 ikan? Ya. Untuk bisa cukup buat 5.000 orang itu harus bawa ikan paus kali saudara. Nggak mungkin ikannya. Pasti anak kecil itu bawa ikannya kecil, betul? Betul nggak saudara? Ya. Makan siangnya dia punya 5 roti dan 2 ikan. Makan siangnya dari mamanya saudara. Coba punya itu. Cuma itu yang ada. Lalu dia ambil itu, kasih kepada Tuhan Yesus. Dengar saudara, Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada. Tuhan selalu bilang apa yang ada pada kita. Ada amin saudara. Dan Tuhan butuhkan benih. Tuhan nggak butuhkan pohon saudara. Kalau benih kita semua punya. Apa yang ada padamu? Taruh di situ. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menghadap ke langit. Dia ucapkan berkat saudara. Pada yang apa ada. Saudara, pertama saudara kita harus mengucap syukur sama Tuhan dan mengucap berkat untuk tempat ini. Amin. Ada amin saudara. Ya. Mengucap syukur, jangan melihat apa yang ada, yang tidak ada. Melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Dan kemudian Tuhan menghadap ke langit, dia ajari murid-muridnya bagaimana mujizat. Dikasih contoh hari itu. Dia mengucap syukur. Dia menghadap ke langit. Di ayat lain dikatakan di dalam kitab Matius dikatakan dia mengucap syukur. Di tempat kita baca dikatakan dia mengucapkan berkat. Apa yang ada padanya. Apa yang sudah ada padanya. Dan kemudian saudara, dia bilang bagikan, beri, dan tidak pernah habis sampai semuanya kenyang, bahkan berkelimpahan. Ada amin saudara. Saudara mau berkelimpahan? Ambil apa yang ada dalam hidup saudara. Apa yang sukarela, jangan apa yang tidak sukarela. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Amin saudara. Dan berdoa bilang, Tuhan terima kasih, Engkau akan memperbanyak apa yang aku berikan pada Engkau hari ini. Amin saudara. Ya. Saudara siap saudara? Ya. Dan kita akan melihat saudara bersama-sama tempat ini akan selesai. Ada amin saudara? Ya. Dan nanti kalau sudah datangnya terlalu sedikit akan kedinginan, bukan kepanasan. Amin saudara. Amin. Kita mau mulai melihat, minggu lalu kita bisa berjalan dalam mimpi saudara, dan kita mau melihat tempat ini selesai. Dan saudara, kita punya kesempatan sekarang untuk ambil bagian saudara. Ya, mungkin sudah dulu waktu ambil bagian untuk membangun tempat ini, dan saudara mungkin tidak datang, tidak lihat, tidak tahu. Tapi sekarang sudah duduk di sini, sudah melihat bahwa apa yang ditabur itu tidak sia-sia, dan ini waktunya saudara untuk kita berjalan bersama-sama saudara. Di mana kita sehati, kita bersama-sama. Tidak ada yang mustahil saudara. Amin saudara. Amin.
Selamat pagi, saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita ambil perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Oke, mari kita angkat roti ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengambil perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh terima kasih akan perjamuan kudus ini karena anugerah-Nya Tuhan untuk kami mengingatkan akan kasih setia-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kasih Allah Bapa kepada anak-Nya Tuhan, yang diberikan kepada kami untuk kami yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, roti yang kami angkat ini melambangkan tubuh Kristus yang diberikan kepada kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya ini punya kuasa Tuhan. Tubuh Kristus yang punya kuasa, yang menyembuhkan orang sakit diberikan kepada kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang memakannya, yang menyentuhnya Tuhan, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita confess sama-sama firman Tuhan, kesembuhan dalam tubuh kita. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Ketika saya memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus, saya percaya bahwa tubuh saya digantikan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang mempunyai kuasa, yang menyembuhkan, yang melepaskan, yang memulihkan, menjadi bagian dalam tubuh saya. Saudara, letakkan tangan pada bagian yang sakit dan katakan iman, perkatakan dengan iman, bahwa bagian saya ini telah sembuh. Ayo katakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan tunggu sebentar. Yes, terima kasih. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur Tuhan bahwa saya telah sembuh. Saya telah sembuh, saya telah sehat. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami memakan roti ini, kami juga percaya bahwa tubuh kami sehat, kuat, dan umur panjang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama, saudara. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan yang isi anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Karena inilah kita ditebus, kita diselamatkan, kita dilayakkan di hadapan Allah. Kita bisa masuk setiap saat untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bisa masuk dalam tata kudus Tuhan untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan karena darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Darah yang tak ternilai buat kita. Darah yang begitu mahal buat kita sehingga kita bisa masuk, kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita nanti bisa dikumpulkan dengan Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk darah-Mu yang menyucikan kami, yang menembus kami, yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya perjamuan kudus ini mempunyai kuasa yang mengalir yang tubuh kami dan hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita sudah selesai. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk dan keluar, diberkatilah semua yang kau kerjakan. Diberkatilah pikiranmu dan semua yang kau lakukan. Kiranya apa yang kau pikirkan dan lakukan itu berbuah bagi kerajaan Allah, membesarkan kerajaan Allah dan memuliakan Tuhan. Kiranya apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Kemanapun kau pergi, engkau berhasil dan beruntung. Kiranya anak cucumu menjadi berkat, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kiranya semua perjalananmu diberkati Tuhan
Kiranya semua perjalanan yang kau lalui, meninggalkan jejak-jejak gemuk, meninggalkan jejak-jejak berkat. Kiranya hidupmu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan. Selama engkau melayani Tuhan di dalam hidup ini, kiranya engkau menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Kiranya engkau menghasilkan murid-murid yang kuat dan tangguh yang menguasai bumi ini. Kiranya engkau diberkati selalu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.